Selamat sore guys. Jadi seperti biasanya ya, harapan memang semoga saja teman-teman tidak akan merasa bosan dengan penampakan seorang YouTuber desa seperti saya ini yang selalu memunculkan dirinya ya. Dikarenakan kita ini sebagai seorang YouTuber tentu harus berani tampil di depan kamera ya. Jadi mungkin teman-teman merasa apa namanya itu ini kayak demam ya, demam kamera. Jadi kalau ada di depan kamera mungkin teman-teman merasa malu, merasa keluh ya. Jadi bibirnya itu sudah tidak bisa berkata-kata. Apalagi di depan orang-orang yang lalu lalang seperti ini. Mungkin teman-teman melihat banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Bahkan ini saya dilihat oleh orang-orang cantik yang bekerja di salon. Tapi nggak masalah, kita harus berani tampil beda. Jadi teman-teman bisa melihat di depan sana itu tampak perbukitan yang sangat indah sekali. Apalagi sore ini cuacanya juga mendukung sekali, tidak begitu gelap juga tidak terlalu terang, tidak terlalu terik dengan sinar matahari. Kan tetapi tadi saya sempat panik juga dikarenakan waktu di daerah sana tadi hujan ya. Jadi saya baru mendapat 2 video itu sudah turun hujan, sehingga saya harus berhenti untuk malah terpundi kemarin si bapaknya rumputnya ini berantakan. Jadi rumputnya pada berjatuhan. Cuman itu sebentar ada mobil, nanti daripada kacau kamera saya ditabrak, saya minggir dulu. Nah itu Pak, biasa Pak, ngonten Pak, ngonten YouTube. Remember Me 74. Ngeten iki lho Pak, kegiatan teng desa ini kudu kelewat. Kreatif tapi ya. Kudu Pak. Seorang YouTuber harus kreatif. Pokoknya cuman anu Pak, kontennya rada aneh. Oh, kepundi? Jadi YouTube niku kan konten ini kan bermacam-macam, dari yang ceramah, ngaji, kemudian mistis gitu. Nah kalau saya itu dulu anu Pak, di Bali toh, itu tentang pariwisata itu ya kayak tanah lot, kayak apa gitu-gitu. Nggak laku Pak, nggak laku, malah nggak ada yang nonton. Kemudian suatu ketika saya itu memang anu Pak, harus selalu mencoba apa yang anu. Halo. Suatu ketika membaca cerita di Facebook saya Pak.
cerita itu dewasa tapi lucu. Oh, nggih. Jadi ceritanya itu seorang tante dengan keponakannya itu tinggal satu rumah. Nggih. Kemudian kalau malam tantenya itu suka bangun dan minum. Nggih. Kan lucu apa? Biasa sebenarnya. Tetapi di situ kan diolah Pak kata-katanya itu. Nah, kemudian saya kok kepikiran ya. Akhirnya iseng saya buat tulisan itu, saya edit. Hanya berapa ya? 3 menit kalau nggak salah waktu itu. Durasi. Ya. Sebelum itu saya mencari subscribe, mencari penonton itu sangat sulit. Kemudian itu saya edit, saya bikin tulisan itu kayak video begitu. Nggih. Terus saya kasih judul Tante Mirna Kehausan Tiap Malam. Oh. Ya toh? Oh, iya. Ya kan? Sepintas lalu orang membaca judul itu kan yang Nggih. konotasinya bagaimana gitu. Nggih, betul. Setelah itu saya upload Pak, saya itu kaget sendiri Pak, Nggih. meledak Pak. Meledak malah nggih. Ya, yang itu sekarang penayangan 2.600.000, tembus 2.600.000. Nah, dari situ, wah berarti orang-orang itu yang dicari ini. Hiburan, Pak. Iya. Akhirnya ya terpaksa akhirnya membuat cerita-cerita itu Pak. Oh, betul. Akhirnya ya membuat cerita romantis. Mas kula memang anu kok, Pak. Sing jika anu sakniki niki berbau hiburan karo mistis kok. Mistis nggih, mistis. Mesti penasaran sing anu ngoten niku. Cuman mistis itu terkadang ya mereka juga hanya apa ya? Kayak trik-trik. Nah, sing bohongan ngoten niku akhirnya tetap ditinggal. Cuman kula niki sing kula padosi asline lek memang ada yang bisa melukis. Oh, nggih. Kaya Mas Soleh Pati barang ngoten niku. Melukis dalam arti gini Pak, enggak perlu bagus-bagus. Yang penting dia membuat lukisan itu mirip. Misalkan Yang penting, Pak. misalkan kita menyebutkan cicak, dia bisa menggambar itu. Nggih. Nah, itu bisa kita buat mistis loh. Nggih. Jadi kita menceritakan misalkan saya pergi ke suatu kawasan yang sangat angker sekali, di sana ada satu apa misalnya bangunan tua lah, kita gambar Pak di situ. Nah, di bangunan tua ini ada satu sosok yang sangat mengerikan yang penampakannya seperti ini, digambar. Itu laku Pak. Lagu malah betul, Pak. Cuman itu saya yang mencari-cari pelukisnya nggak nemu-nemu. Nggih. Jadi Malah ngoten niku, Jajan. artinya gini, jadi sambil melukis itu sambil menerangkan. Itu ada yang perempuan itu juga rame. Cuman intinya begini, kalau di YouTube Pak, ini barangkali ada yang minat menjadi YouTube. Di YouTube itu ndak sama rezeki orang. Nggih. Misalnya kayak si ini ya, Gondrong Labanan tuh hanya mancing yang dengan kayu aja dia di penayangan sudah rame seperti itu ya, Gondrong Labanan tuh. Karena gimana ya, kayak Gondrong Labanan tuh sebenarnya dulu niatnya nggak ingin menjadi YouTuber. Betul. Sama kayak saya Pak. Betul. Saya juga gitu dulu itu temen sebenarnya. Teman saya itu benar ikut-ikutan Pak. Betul. Teman saya trading, ayo bro trading. Apa itu? Oh ini modelnya gini-gini. Oke, ayo kita coba gitu ya. Akhirnya trading tidak berhasil. Nggih. Teman saya bilang, ayo bro bikin channel YouTube. Aduh ini apa lagi bro, YouTube ini nggak bisa kita. Cuman ya itu kita coba. Makanya saya selama itu dari nol Pak ya, karena tidak ada yang mengajarkan, hanya melihat tutorial gitu. Itu saya kurang lebih 3 tahun Pak, baru bisa yang namanya menghasilkan sedikit itu setelah 3 tahun. Nah kemudian karena kemarin dulu masalah yang penyakit itu loh. Nah di situ baru mulai meledaknya. Itu hikmahnya di situ. Ya artinya gini, oh si Gondrong Labanan mancing rame, saya bikin mancing, belum tentu rame Pak. Rezeki sendiri-sendiri. Nah makanya seperti itu tadi yang channel saya yang pertama itu kan gitu Pak, tentang mobil, kemudian tentang wisata, ya tanah lot, kemudian GWK. GWK itu orang luar negeri loh Pak. Ya kok yang nggak laku ada di sana. Sudah, aduh gitu loh. Konten yang berilmu ini malah boten anu Pak. Misalipun damel aplikasi
apa niku? Cara membuat aplikasi lek wonten anu lho nggih, keilmuan misal Iya. ujian ngoten nggih. Nah, Padahal yang guys setengah kurang payu. itulah makanya gini Pak. Yang mendidik itu mah mboten pajem malah. Enggak, jadi gini. YouTuber itu kalau mudah putus asa, enggak akan berhasil. Betul. Kemudian yang terlalu mengejar uang itu juga tidak akan berhasil. Dikarenakan apa? Kita ini jualan loh Pak. Ibarat jualan itu enggak mungkin kita itu ke pasar langsung laku habis, enggak mungkin. Perlu waktu. Intinya gitu. Perlu waktu. Artinya nanti kalau sudah dikenal orang ya baru kan begitu. Bolak-balik manggah anu kok kula. Ndak anu saking rezeki manggah. Rezeki memang kan. Manggah, Pak. Manggah. Iya. Wis dinuwi atuwi tenanan. Misalipun kados kula wonten iki wonten musik wonten niku nggih. Dia anu tenanan sampai anu Allah, Pak. Nah, itu. Tapi sok wong gageng-gageng di pinggir sawah malah jatah rezeki nih. Nggih manjene. Nah, itu. Rezeki niku alah pripun ya, Pak? Jari ini ngono kae lho, Pak. Rezeki ku ora lali alamate. Betul, Pak. Betul jatah. Pak wis dianu karo dhuwur. Dadi piye, Pak ya? Kadang Wis diniati tenan. Lah, terus jam jenengan ngoten niku maksudnya. Intine karena kita itu punya garis tangan tetapi tidak ngerti maksudnya. Jadi harus kita ini ya mencari jawaban. Jawabannya garis tangan saya ini apa sebenarnya? Makanya harus segala sesuatu dilakukan. Riyen, Pak, latih kasih. Nggih, monggo. Siap. Itu tadi ketemu orang entah siapa, saya juga tidak kenal, tetapi alhamdulillah orangnya enak, diajak bicara, diajak ngobrol, saling sharing ya. Seperti ini kondisi di daerah mana ini, Wonocoyo ya, Wonocoyo. Kalau ke sana itu tembusnya ke Ceni atau nggak salah itu. Ceni kayaknya. Ya Ceni. Jadi itu di atas itu kelihatan putih-putih itu sepertinya adalah anu itu pemancar ya. Tower yang wifi itu.